di sebuah kota suci bernama Mekah. Ketika sebagian orang saat itu perlahan mulai menerima cahaya kebenaran, ada seorang perempuan yang justru berdiri paling depan. Bukan untuk mendukung, tetapi untuk memusuhi. Dia bukan orang biasa. Dia berasal dari keluarga terpandang Quraisy. Dia kaya, berpengaruh, dan memiliki kekuasaan sosial yang besar. Namun namanya tercatat dalam sejarah bukan sebagai wanita mulia, melainkan sebagai perempuan yang dengan tangannya sendiri menebar duri di jalan Nabi Muhammad, dan kisah hidupnya diabadikan langsung dalam Al-Quran. Mekah sebelum cahaya Islam. Jauh sebelum Islam menyinari Jazirah Arab, kota Mekah adalah pusat perdagangan yang ramai. Para pedagang dari berbagai penjuru datang membawa barang dagangan. Namun di balik kemakmuran itu, masyarakat Mekah hidup dalam kegelapan moral. Mereka menyembah ratusan berhala, perjudian, minuman keras, dan penindasan terhadap kaum lemah menjadi hal biasa. Di tengah masyarakat inilah berdiri kabilah Quraisy, suku paling berpengaruh di Mekah. Dan di antara keluarga paling terpandang dari Quraisy adalah keluarga Bani Umayyah. Dari keluarga inilah lahir seorang perempuan bernama Arwa binti Harb. Namun dunia mengenalnya dengan nama lain, Ummu Jamil. Dia adalah saudara perempuan dari Abu Sufyan, salah satu tokoh besar Quraisy. Kehidupannya bergelimang kekayaan. Dia dihormati, disegani, dan memiliki pengaruh besar di kalangan wanita Mekah. Namun tak ada yang menyangka bahwa perempuan yang lahir dari keluarga terpandang ini akan dikenang sepanjang sejarah sebagai salah satu musuh paling keras Islam. Ummu Jamil kemudian menikah dengan seorang pria dari keluarga Nabi sendiri. Namanya Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Namun dia lebih dikenal dalam sejarah dengan julukan Abu Lahab. Abu Lahab adalah paman Nabi Muhammad, saudara kandung dari ayah Nabi, Abdullah. Jika dilihat dari garis keluarga, seharusnya dia menjadi orang yang paling melindungi Nabi. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Abu Lahab menjadi salah satu musuh terbesar dakwah Islam. Dan di balik kebencian itu, berdiri seorang perempuan yang terus meniupkan api permusuhan. Perempuan itu adalah Ummu Jamil. Dia bukan sekedar istri yang mengikuti suami. Dia adalah provokator. Dia menyemangati suaminya untuk memusuhi Nabi. Dia menyebarkan kebencian di antara wanita-wanita Quraisy. Rumah tangga mereka bukan rumah yang dipenuhi kasih sayang, melainkan rumah yang dipenuhi kebencian terhadap kebenaran. Ketika Nabi Muhammad menerima wahyu pertama, dunia perlahan berubah. Beliau mulai mengajak manusia menyembah satu Tuhan. Tidak ada lagi berhala, tidak ada lagi penindasan. Semua manusia sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ajaran ini mengguncang kekuasaan kaum Quraisy. Jika Islam berkembang, maka perdagangan berhala akan runtuh. Kekuasaan sosial para pemimpin Quraisy pun akan hancur. Dan bagi keluarga Abu Lahab, dakwah Nabi dianggap sebagai ancaman besar. Disinilah kebencian Ummu Jamil mulai menyala. Dia merasa Islam akan merusak kedudukan keluarganya. Dan sejak saat itu, dia memutuskan menjadi musuh Nabi. Setiap hari Nabi Muhammad berjalan melewati jalan-jalan Mekah. Beliau mengajak manusia kepada kebaikan. Namun ada seseorang yang selalu menunggu kesempatan untuk menyakiti beliau. Orang itu adalah Ummu Jamil.
Dia sering membawa ranting-ranting berduri. Diam-diam dia menaruhnya di jalan yang biasa dilalui Nabi. Tujuannya sederhana, agar kaki Nabi terluka. Bayangkan, seorang perempuan bangsawan turun tangan sendiri menebar duri hanya untuk menyakiti seorang Nabi. Bukan hanya sekali, dia melakukannya berulang kali, namun Nabi Muhammad tidak pernah membalas. Beliau tetap berjalan, tetap berdakwah, dan tetap bersabar. Kejahatan Ummu Jamil tidak berhenti sampai di situ. Dia juga aktif menyebarkan fitnah. Dia mendatangi rumah-rumah wanita kaum Quraisy. Dia berkata, "Jangan dengarkan Muhammad, dia hanya ingin memecah belah keluarga kita." Dia menuduh Nabi sebagai tukang sihir. Dia menyebut Nabi sebagai orang gila. Semua itu dilakukan untuk menghentikan dakwah Islam. Dan karena pengaruh sosialnya sangat besar, banyak wanita Mekah yang mempercayainya. Namun, semakin dia berusaha memadamkan cahaya Islam, justru semakin banyak orang yang tertarik mendengar dakwah Nabi. Suatu hari, Allah menurunkan sebuah surah yang sangat singkat. Namun isinya mengguncang seluruh Mekah. Surah itu adalah surah Al-Lahab. Allah berfirman, "Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan." Lalu Allah menyebutkan sesuatu yang mengejutkan tentang seorang perempuan dan istrinya, pembawa kayu bakar. Ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah Ummu Jamil. Disebut pembawa kayu bakar karena dia menebar duri dan permusuhan. Lalu Allah berfirman lagi, di lehernya ada tali dari sabut. Ayat ini menjadi peringatan keras bahwa kebencian yang dia tebarkan akan kembali kepadanya. Ketika mendengar ayat ini, Ummu Jamil sangat marah. Dia merasa dihina. Dengan membawa batu besar, dia berjalan menuju Ka'bah. Di sana Nabi Muhammad sedang duduk bersama Abu Bakar. Dia berteriak dengan marah, "Aku akan menghantam Muhammad dengan batu ini." Namun sesuatu yang aneh terjadi. Dia bisa melihat Abu Bakar, tetapi dia tidak bisa melihat Nabi Muhammad. Padahal Nabi berada tepat di samping Abu Bakar. Allah menutup penglihatannya. Dia hanya mencaci maki, lalu pergi dengan penuh amarah. Abu Bakar pun bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, apakah dia melihatmu?" Nabi menjawab dengan tenang, "Tidak, Allah telah menutup pandangannya." Waktu terus berjalan, Islam semakin berkembang. Namun, Ummu Jamil tidak pernah berubah. Dia tetap memusuhi Nabi. Dia tetap menyebarkan kebencian. Padahal, banyak orang Quraisy yang akhirnya memeluk Islam. Dia tidak ingin kebenaran menang. Dia tidak ingin Nabi dihormati. Baginya, lebih baik mempertahankan kesombongan daripada menerima kebenaran. Sejarah tidak mencatat secara rinci bagaimana dia meninggal, namun yang jelas namanya telah diabadikan dalam Al-Quran. Bukan sebagai teladan, tetapi sebagai peringatan. Peringatan bahwa kekayaan, status, dan kekuasaan tidak ada artinya jika seseorang menolak kebenaran. Ummu Jamil memiliki semuanya.
namun yang dia wariskan kepada sejarah hanyalah kisah kebencian. Kisah Ummu Jamil adalah pengingat bagi kita semua bahwa seseorang bisa saja memiliki kedudukan tinggi, tetapi hatinya dipenuhi kebencian. Dia bisa saja berasal dari keluarga terpandang, tetapi perbuatannya membuatnya dikenang dengan buruk. Sebaliknya, Nabi Muhammad yang dihina, disakiti, dan difitnah justru dikenang sepanjang masa sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. Dan sejarah akhirnya membuktikan bahwa kebencian tidak pernah mampu mengalahkan kebenaran. Karena cahaya kebenaran akan selalu menemukan jalannya untuk bersinar. Demikianlah kisah dari Ummu Jamil, perempuan penghuni neraka. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Les Harian pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.